Halo guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD. Kim Tan HD, Kim Tan HD. Yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Wede, lancar banget loh Kim. Ya iya dong. Guys, di video kali ini seperti biasa gue bakal nge-share pengalaman gue berjumpa dengan cowok-cowok yang pastinya entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Jujur li, kalau disuruh pilih sih gue lebih seneng menjumpai bukan cowok pelangi karena memang dia emang the real man gitu kan. Kalau misalnya cowok pelangi kan udah tahu ya, udah jelas ya kalau dia itu pasti cowok pelangi alias cowok belok. Jadi better gue nemuin cowok yang bukan cowok pelangi, maunya sih gitu. Tapi kan gak semua bisa gue taklukin. Ya palingan juga yang gue share ke kalian ini cuman sebagian yang berhasilnya doang sih. Yang gagalnya banyak banget guys, asal kalian tahu ya. Gak semua yang gue temuin, yang gue jumpain itu selalu berhasil. Yang gagalnya juga banyak. Tapi kan buat apa gue nge-share pengalaman yang gagal, ya gak sih? Dan kali ini gue kembali menjumpai salah seorang temen ketika gue dulu lagi kursus bahasa Korea, dan dia ini adalah temen satu mes gue guys, dan gue berhasil dapetin dia dengan cara yang sangat cantik. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Salah satu kelemahan cowok pelangi adalah mudah baper kalau misalnya menjumpai cowok strike yang dia inginkan, apalagi dia memperlakukan kita sebagai cowok pelangi itu dengan berlebihan gitu. Berlebihan kayak gimana maksudnya Kim? Berlebihan kayak misalnya itu dia tuh kayak ngasih perhatian, ngasih kayak kedekatan-kedekatan yang tidak semestinya gitu. Jujur li, mungkin buat mereka mah biasa aja gitu kan. Toh gue mendekati lo ya sebagai temen gue gitu kan, lo cowok gitu kan, dan gue pun juga cowok gitu. Tapi kadang-kadang juga suka beda keterimanya sama kita semua kaum pelangi ya. Itu sering banget gue alamin guys. Dari zaman ketika gue dulu ketika di asrama sampai saat ini pun sering gue jumpain yang kayak gitu guys. Ya mau gimana lagi ya, kita kan punya perasaan, punya sensitivitas yang berbeda sama cowok pada umumnya gitu. Ketika cowok mungkin ngakunya atau nganggapnya itu sebagai sebuah guyonan doang, bercandaan doang, keterimanya sama kita malah kena ke hati gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia udah bercandain yang menjurus ke hal-hal yang bikin baper, kayak misalnya dia merayu-rayu gitu kan, terus dia memuji-muji, terus dia keep smiling gitu. Pokoknya udah deh, gue udah angkat tangan kalau misalnya gue digituin sama cowok strike inceran gue guys. Dan itu bener-bener bikin gue dilema, bener-bener bikin gue bakalan galau. Apalagi kalau misalnya setiap hari kita menjumpai dia. Itu pun yang gue alamin ketika gue satu mes sama temen gue ini. Panggil aja namanya Gin. Dia ini adalah salah seorang cowok strike yang kebetulan barengan sama gue lagi ikut yang namanya kursus bahasa Korea di sebuah LPK. Waktu itu tempat kita kursus ini menyediakan mes-mesan buat siapapun yang memang di luar kota, termasuk gue karena gue jauh dan tempat kursusnya ini di Jakarta. Jadi mau nggak mau gue mesti ke sana dan stay di mes dan bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Awalnya gue agak sedikit underestimate sih. Waduh, gue tinggal satu mes sama orang-orang acak itu se-Indonesia gitu kan. Terus ntar gimana gue belajarnya? Gue takut gitu loh. Gue takut gak fokus karena pengalaman gue udah bukan sekali dua kali ya berbarengan sama cowok satu dibarengin gitu tuh udah bukan lagi pengalaman yang baru buat gue. Dari zaman dulu gue udah sering gitu, dan gue selalu dilema pada akhirnya. Gue menghindari itu, takutnya ntar gue gak fokus belajar, yang ada malah hari-hari gue dibikin traveling mulu sama cowok-cowok yang ada di sana nantinya gitu. Apalagi waktu itu kebetulan gue udah sangat-sangat di luar melepek lagi sebagai cowok pelangi. Tapi udah, katakanlah udah banyak jam terbangnya gitu kan. Ya gue nggak bisa lagi tuh mengkompromikan diri gue untuk misalnya oke, gue mau ngemes aja gitu. Waktu itu gue langsung curhat sama pacar gue kan, gimana nih baiknya gue ngekos aja apa bareng satu mes aja sih gitu kan. Pacar gue sih langsung bilang terserah lu deh, katanya lu nyamannya gimana, mau semesan sama cowok-cowok atau mau ngekos sendiri biar fokus belajar gitu. Jujur li, sebagai gue cowok introvert juga, gue sih awalnya pengennya ngekos sendirian guys, karena gue emang nggak mau ya terganggu gitu kan. Apalagi terganggunya di sini bukan karena cowok-cowoknya, tapi takutnya otaknya gue nggak bisa konsentrasi, yang ada gue malah
ngeliatin si A, si B, si C, si D gitu. Dan waktu itu pas ketika gue habis pendaftaran dan besoknya gue udah dipersilakan buat ikutan kursus bareng nyokap gue, waktu itu gue awarin sama pihak lembaganya kan, lu mau ngekos atau mau di mes. Tapi mereka tuh lebih cenderung buat nyuruh gue untuk udah di mes aja deh gitu, soalnya kan biar lebih irit juga, biar nimbrung juga, bersosialisasi, saling belajar bareng gitu. Gue bingung loh waktu itu, karena gue pengen sendirian aja gitu kan, pengen kos aja gitu ya. Gue sih selain juga menambah konsentrasi juga gue pengen menenangkan diri gitu kan. Tapi karena memang waktu itu juga gue pikir-pikir lagi, tapi emang juga sih kan di sini gue baru ya, ini kan kota besar, apalagi gue nggak punya temen di sini. Jadi gue bingung. Finally akhirnya gue pun putusin buat mengiyahkan tawaran dari lembaga itu buat tinggal di mes. Waktu itu gue langsung dianterin sama petugas dari lembaga itu untuk datang ke sebuah mes. Dan benar saja guys, mesannya itu ada 2 tingkat. Lantai 1 itu ada 7 kamar dan lantai 2 pun 7 kamar. Semuanya cowok, satu Indonesia, dari Sabah sampai Merauke, yang katakanlah dari luar kota ke lembaga itu untuk kursus dan stay together gitu. Gue bingung dong waktu itu, gue seorang diri nih, gak temennya gitu. Gue masih di mana gitu kan. Pas nyampe sana langsung diajakin sama yang bawa gue ke sana kan gitu, ayo sini masuk gitu. Kan gue kan belum kenal sama yang bawa gue kan, kita di mana nih kak gitu. Kamu di lantai 2 di pojokan, nanti ada yang kosong kata dia bilang gitu kan. Langsung lah gue naik ke atas gitu kan. Pas gue menghampiri kamar demi kamar itu penuh semuanya cowok-cowok. Ada yang lagi pada gitaran, ada yang lagi pada belajar, ada yang tanpa ini, pokoknya semuanya udah bikin gue aduh, ini udah alemong gitu kan. Gue nggak bakal konsentrasi kalau kayak gini caranya gitu loh guys. Sampai pada akhirnya gue dianterin ke kamar yang bakal gue stay selama kursus di sana. Ini kamar lo kata dia kan. Pas masuk, aduh rame juga gitu kan. Dan pertama kali yang menyapa gue waktu itu si Gin-Gin ini. Hey bos gitu kan, dia bilang ke yang petugas lembaganya, hey Gin, ini ada anak baru nih kata dia, temenin baik-baik ya kata dia gitu kan. Oke beres bos, tenang aja gitu. Pertama kali gue ngeliat si Gin-Gin ini orangnya juga asik. Dia manly abis, dia strike act, suaranya ngebass, tinggi, hitam manis, dan yang pastinya dia orang Sunda juga sama kayak gue. Halo, salam kenal, gue Gin-Gin gitu kan. Ya salam kenal, gue Kim. Itu pertama kali gue kenalan, gue langsung kayak bergetar hatiku saat gue berkenalan denganmu. Ya agak siapa gitu ya. Ya gue gimana ya, timbul perasaan-perasaan yang aduh kayaknya nggak bener deh ini. Pasti nggak akan bener. Udah 1 orang aja kenalan sama dia, gue udah dibikin baper gitu. Gimana ntar ke depannya, mana masih panjang waktu, gue masih 2 bulanan di sini gitu kan. Langsung tuh, dari mana nih, salam kenal ya gitu. Pokoknya udah saling nanya-nanya tentang masalah kepribadian gue gitu kan, orang mana dan dari mana gitu kan. Kita berbincang-bincang lah dari awal gitu. Ya pokoknya perkenalan itu membuat gue akhirnya seneng sih menjumpai sosok teman baru yang bernama Gin-Gin ini. Meskipun dia udah senior ya katakanlah udah sebulan lebih duluan kursus di tempat gue kursus waktu itu. Hari demi hari gue barengan sama dia terus tuh. Gue karena orangnya pemalu, pendiam, imut, dan juga manis ya, gue tuh kayak bener-bener butuh sosok yang bisa membimbing gue, mengajak gue untuk gaul. Dan dia orangnya gaul abis ya, pokoknya dia strike act banget, bad boy banget. Dan gue tuh kayak seneng banget sih bisa satu kamar sama dia, dan dia tuh bisa memperkenalkan gue sama teman-temannya dia yang lainnya. Pokoknya dia top deh, gaul abis, cowok banget. Itu sih yang gue suka. Mulai dari dia ngasih tahu di mana nanti kalau misalnya gue pengen makan, warteg yang mana, terus kalau misalnya mau beli apapun dianterin, sampai potong rambut pun dianterin gitu loh guys. Itu hari demi hari gue makin akrab sama dia. Entah kenapa ya, dia tuh ke gue kayak beda sendiri gitu loh guys. Dan gue pun juga gue kayak nemu satu frekuensi sama dia. Padahal secara basic beda banget. Gue introvert, dia extrovert abis. Dia tuh tapi ke gue kayak ngasih perhatian lebih. Itu yang akhirnya bikin gue melting lagi dan gak fokus lagi sama yang namanya cowok strike loh guys. Jujur ya, aduh kenapa sih lo Gin waktu itu lo bikin gue kayak hilang arah gitu. Yang ada gue malah seneng dan semangat akhirnya karena gue bisa barengan sama dia terus guys, jujur. Karena dia tuh bener-bener kayak ngajakin gue buat
bersosialisasi, untuk berkenalan sama orang sekitar, sama kamar-kamar yang lainnya juga, terus sama beberapa temen gue yang lainnya juga gitu kan. Pada akhirnya gue di-guide sama dia tuh. Gue seneng banget guys, sampai dia tuh bener-bener perhatian mau sama gue guys. Pokoknya diperhatikan semuanya gitu. Meskipun secara usia aja lebih muda daripada gue ya, tapi karena emang dia perawakannya tinggi, jadi seolah-olah gue kayak adiknya gitu. Jadi kayak adik dan kakak lah gitu. Pokoknya kita berdua jadi kayak soulmate pada akhirnya guys. Ketika dia butuh sesuatu, gue bantu. Begitupun sebaliknya tuh, ketika gue butuh sesuatu, dia bantu gue habis-habisan. Gimana gue nggak baper coba guys ketika ada cowok strike yang kayak gitu ke gue. Gue sebagai cowok pelangi nggak bisa diem aja, sampai gue langsung bilang ke pacar gue kan, gak fokus deh. Kenapa? Soalnya ada cowok strike yang bla 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 gitu kan. Ya udahlah, bagus, semangat dong, cus, dapetin gitu kan. Aduh, lagi-lagi gue mesti dapetin dia, ya nggak bisa juga dong. Ini kan lingkupnya beda. Ntar kalau misalnya ketahuan gue cowok pelangi gimana gitu kan, berabe. Takutnya ntar gue malah nggak nyaman, takutnya ntar malah gue kena bully gitu kan. Dan gue pun nggak tahu sih, jujur loh, ketika gue sama si Gin pun gue nggak pernah menunjukkan diri gue sebagai cowok pelangi. Ya gue berakting selama itu guys, meskipun agak sedikit murnya gue tuh kadang-kadang juga kendor gitu sih. Jujur ya, sekenceng-kencengnya gue ngecengin mur, tapi juga ada aja kok kendornya gitu. Bahkan sesekali dia suka bercandain gue kayak gini, aduh lu mah manja banget sih gitu, lu mah kayak cewek gitu, lu mah kayak gimana gitu kan. Dan itu semua dipertegas dengan perlengkapan yang gue bawa guys. Apa coba? Misalnya gue kan paling apik, gue bawa skincare buat wajah, bawa hand body, bawa perfume, bawa deodoran, bawa buat rambut, pakaian pun juga rapi, wangi, buat mandi juga lengkap. Sampai si Gin pun suka minta gitu kan, sesekali juga gue kasih pakai ke mukanya gitu loh, saking gue perhatian sama dia gitu kan. Karena emang dia tuh ya cowok banget gitu, nggak pernah tuh menyentuh namanya skincare. Ketika pas gue datang aja dia kaget gitu kan, "Widih, lu lengkap banget kosmetiknya," dia bilang gitu kan, "kayak cewek aja sih gitu." Ya gue sih gimana ya, karena emang gue nggak bisa kalau bisa tanpa skincare gitu loh guys. Sampai pada akhirnya ya dari sana tuh gue udah bener-bener diterima banget dengan baik oleh si Gin ini. Dia nggak pernah kayak merasa nganggep gue tuh cowok belok yang bener-bener kayak girly gitu tuh, enggak gitu. Malah dia makin deket sama gue, makin akrab sama gue, apalagi guenya yang royal gitu kan. Gue nggak pernah perhitungan apalagi sama orang yang deket sama gue waktu itu guys, termasuk sama si Gin ini, karena emang dia ini orangnya sangat bikin gue nyaman gitu. Makanya ketika dia butuh rokok, ketika gue ke minimarket, gue beliin dia minuman. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita akrab banget guys. Bahkan gue udah nganggep dia kayak cowok gue aja sih di imajinasi gue gitu kan, karena gue emang jujur suka sama dia. Itulah kelemahan cowok pelangi, pasti selalu dibuat baper sama cowok strike yang ngasih perhatian lebih. Dan kelemahan cowok pelangi seperti itu, mudah terbawa suasana, mudah baper, mudah berharap lebih sama perlakuan dari seorang cowok strike yang notabene adalah teman kita. Jadi salahnya gue itu kali ya. Dan pada akhirnya gue pun galau, dilema, karena sesekali gue jadi ya tuh bukan menganggap dia sebagai teman lagi, tapi lebih dari itu. Bahkan perhatian gue tuh udah lebih banget guys. Kayak misalnya dia kalau misalnya gimana gue marahin, gue bawelin gitu kan, tapi dia senang juga sih dibawelin sama gue gitu kan. Pernah gue bawelin dia sampai dia bilang kayak gini, "Bawel lu kayak cewek gue aja," dia bilang gitu kan. Sering loh kayak gitu. Ketika dia bilang kayak gitu, jujur gue seneng sih, tapi agak sedikit jealous ketika dia bilang, "Bawel lu kayak cewek gue aja." Aduh, udah punya cewek lagi gitu kan. Ya udahlah, buat apa juga gue berharap sama dia. Akhirnya gue galau. Ya itulah sih, mungkin nasib cowok pelangi gitu kali ya, kalau misalnya kita mendekati cowok strike. Setuju gak sih guys? Makanya gue kadang-kadang gimana caranya tidak mudah baper sama cowok strike. Tapi kenapa cowok strike yang gue temuin kebanyakan itu suka bikin baper gitu. Mereka selalu memberikan perhatiannya, perlakuannya lebih dari sekedar seorang teman cowok pada umumnya. Apakah karena gue yang berbeda? Apakah karena gue yang kalem, yang pendiam, yang manja, yang mudian, yang tidak strike act? Jadi mereka tuh kayak gemes sama gue gitu loh, karena beda aja gitu. Ya jujur sih emang gue beda gitu. Gue ngasih perhatian, gue ngasih sebuah give and take yang tidak biasa pada umumnya cowok-cowok gitu kan. Makanya
Di situ pertama kali si Gin yang gue perlakukan lebih belum gue menjumpai dan mengenal teman-teman gue yang lainnya guys, karena di mes itu bukan cuma si Gin doang yang pernah gue ajak buat begituan, ada beberapa orang lagi sih. Nah, suatu ketika nih, gue masih ingat banget ya, waktu itu udah hampir jalan 4 mingguan lah kalau nggak salah, mau sebulan gitu kan, apalagi dia udah mau kelar, mau balik, jadi gue kan bakal ditinggal tuh, sedih dong, dia bakal pergi gitu. Pokoknya terharu banget waktu malam hari itu. Dia tiba-tiba bilang nih, ntar pokoknya kalau lo udah kelar kursus, main ya ke tempat gue. Iya pastilah gitu. Kok gue galau ya, lo bakal pergi? Ah lu mah lebay, kata dia kan, emang kemana aja. Toh ntar kalau misalnya kita ujian juga bakal ketemu lagi kok, dia bilang gitu. Ya iya sih, tapi kok kayak gue sedih aja gitu kan. Udahlah gak usah nangis, lu cengeng kayak cewek aja, dia bilang gitu kan. Ya gimana sih kalau sedih emang gak boleh gitu kan. Ya boleh sih buat lu mah, kata dia. Pokoknya seru lah, kita tuh kayak jadi curhat kayak gitu. Dan itu tuh malam 2 hari sebelumnya dia akan menuntaskan kursus, dan setelah itu dia pulang. Jadi setelah itu gue ya akan stay sama teman-teman satu angkatan doang, dan dia udah kelar gitu kan. Jadi dia tinggal menunggu saat ujian tiba nantinya guys. Itu jujur sih gue kayak sedih banget ya, karena sebulan itu gue bener-bener very closer sama dia, sangat deket banget guys, deket banget, sebagai bestie lah gitu ya. Tapi buat gue sih lebih dari bestie sih ya, yang kayak gini mah gitu kan. Setelah kayak gitu, pas malam hari itu gue masih inget banget, pas malam minggu ya, karena kan setiap malam minggu di mes itu sepi. Ada yang main, ada yang clubbing, ada yang pulang ke saudaranya di daerah Jakarta, ada yang mudik segala macam, pokoknya sepi. Dan kebetulan gue sama dia nggak mudik sih, jadi gue putusin stay di mes barengan sama dia. Dan waktu itu pun juga gue nggak kemana-mana sih, males juga, mager. Padahal sih dia ngajakin nonton gitu kan, nggak ah males, gue bilang gitu kan, mager. Ah lu mah anak muda mageran mulu sih, kata dia. Ya gimana sih kalau mager gitu kan, udah kalau lu nggak kemana-mana gue juga nggak bakal kemana-mana deh, dia bilang gitu. Jadi ketika gue nggak kemana-mana dia pun nurut gitu kan, ketika gue kemana-mana dia pun ikut. Jadi seintens itu loh guys gue sama dia, sedekat itu loh. Makanya tuh aduh, gue selalu paling gak bisa kalau bersahabat sama cowok strike, apalagi kalau udah urusan perasaan kayak gitu guys. Setelah kita jalan-jalan gitu kan, cari makan, terus cari jajanan kayak gitu, ya gue pun akhirnya pulang ke mes. Kita ngobrol seperti biasa, dia denger musik, karena suara dia tuh khas banget ya, ngebass ya. Kalau nyanyi tuh kayak suara-suara siapa sih yang ngebass kayak gitu, ya seneng aja sih gue dengernya gitu kan. Terus singkat cerita, makin malam makin ngantuk, kita pun berdua tertidur guys. Tertidur lah waktu itu. Satu hal yang uniknya di antara kita adalah gue setiap kali tidur selalu pakai ini, dan dia yang namanya cowok strike ya tanpa ini. Itu sih, gimana nggak traveling selama sebulan gue mesti berdampingan kayak gitu terus sama dia gitu loh guys. Waktu itu gue masih inget banget, gue kebangun jam 2:30 pagi, suasana hening banget, sepi banget, gak siapa-siapa. Gue pengen Pepsi dan dia tertidur. Dan waktu itu pulang dari toilet, gue ngeliat dia dalam keadaan yang sangat nyenyaknya gitu kan. Lalu setelah itu gue langsung tiba-tiba ngeliat dia tuh kayak beda. Gue kayak tinggi-tinggi banget tuh, gue lagi ingin banget mendapatkan dia waktu dini hari itu guys. Gue akhirnya mendekati dia agak sedikit ngorok tidurnya kayak gitu. Gue mendekat dan gue melihat ke area sampingnya, nampaknya kayak something yang hampir mau bangkit gitu loh. Ya cowok lah, wajar ya jam segitu. Tiba-tiba tangan gue mau beranikan diri, tapi nggak berani gitulah, pokoknya agak-agak ragu gitu kan. Terus tiba-tiba gue, udahlah gue coba aja deh, semoga dia nggak marah dan nggak bangun gitu kan. Gue peraih somethingnya dia gitu kan, diem aja. Terus lah kayak gitu, ternyata pas gue raih, kok makin gue raih, makin gue rasakan makin bangkit guys. Dan FYI, ketika dia waktu sleep kayak gitu setiap malam selalu pakai kolor doang, tapi gue belum pernah ngeliat sama sekali kayak gimana bentukan somethingnya sih, meskipun kita satu mes bareng gitu kan. Karena emang jarang banget saling ngelihat ya, jarang banget ya. Pertama kali waktu itu gue berhasil meraih somethingnya dia, sampai diraih pun dia tetap masih ngorok juga. Terus karena gue masih penasaran, gak mau sampai sana aja, gue pelan-pelan agak sedikit turunin sedikit tuh
Dan akhirnya sekarang gue ngelihat somethingnya guys, dan wow, lumayan sih. Pokoknya mantep lah, pas gitu. Yang kayak gini-gini pasti bakal bikin nyaman kalau bisa gue dapetin gitu kan. Gue gemeteran, gue bener-bener naik banget, gue pun juga bangkit. Terus karena gue cukup diraih doang tapi dia tetap diem, ketika gue raih somethingnya dia tetap diem gitu kan, gue gak berhenti sampai di situ aja. Gue lanjutkan ke step berikutnya, gue coba untuk mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Awalnya agak ragu, jadi nggak ya, tapi dia masih ngerokok gitu kan. Akhirnya gue coba pelan-pelan, akhirnya gue pun mulai ngelakuin namanya karaoke. Sekali tuh dia diem, 2 kali dia diem, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya gue enjoy ngelakuin karaoke. Dia masih tidur dan gue terus lanjut ngelakuin karaoke guys sama dia. Rasanya mantap banget sih jujur, karena itu yang gue nantikan selama ini sih. Sampai gue pun terbawa suasana karaoke se-enjoy mungkin ya, sampai bener-bener gue tuh kayak ya udah tuh, gue udah nggak peduli lagi misalnya dia bangun, masa bodoh gitu kan. Dan tiba-tiba ketika gue lagi karaoke sambil gue ngelakuin solo, tiba-tiba gue tahu banget nih dia bakal menuntaskannya. Dan pas ketika dia tuntas, dia kebangun gitu. Terus lah kayak gitu dia bangun, gue lagi karaoke, dia bangun, gue kaget kan, langsung berhenti gitu kan. Terus dia langsung kayak, Kim, lu bisa ngapain, kata dia gitu kan. Dia langsung ke area somethingnya. Lu kenapa Kim, kata dia gitu kan. Itu masih ini ya, di area mulut gue masih apa yang habis tuntas itu kan masih ada lah. Terus tiba-tiba setelah kayak gitu, lu ngelakuinnya Kim, kata dia. Iya sorry Gin gitu kan. Kenapa Kim, kata dia. Jujur gue suka sama lu selama ini gitu kan. Terus dia diem aja tuh, dia bangun, dia gini-gini, pokoknya tuh kayak gimana gitu kan. Aduh, ini mah udah hancur gitu kan. Pertemanan kita bakal hancur pokoknya. Persahabatan kita end sampai saat itu juga. Entah dia bakal benci gue, entah dia bakalan menjauhi gue gitu kan. Terus sorry ya Gin gitu, sorry banget gitu. Dia diem aja tuh. Kenapa lo diem aja Gin gitu kan. Gue gak habis pikir sama lo Kim, kata dia. Ya gue sorry gitu kan, sorry. Gue langsung berdiri, gue ke kamar mandi, gue tutup pintu gitu kan, karena gue malu ya. Gue malu banget waktu itu. Gue kayak mau hampir nangis juga, karena gue takut ya. Aduh, kayaknya gue bakalan ada masalah sama dia nih gitu. Kayak gitu, Kim. Iya bentar, gue lagi pup, gue bilang gitu kan. Buruan, gue pengen ngomong, dia bilang gitu. Iya. Udah deh, ini pokoknya bakalan jadi yang namanya akhir persahabatan kita gitu kan. Gue keluar, dia udah nggak ada, mungkin nungguin depan gitu kan. Terus lah kayak gitu dia lagi rebahan tuh. Apa Gen? Gue mau ngomong sama lo, kata dia. Lo ngelakuin itu kenapa sih, kata dia. Iya karena gue suka sama lo gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, kenapa lo nggak bilang aja kalau lo pengen ngelakuin itu. Gue langsung kayak, emang boleh Gin? Ya kenapa enggak gitu kan, kalau lo pengen. Daripada kayak tadi diem-diem kayak gitu, emangnya enak, kata dia. Enggak kan. Ya gue sih takutnya lu nggak mau, apalagi lu kan cowok banget gitu kan. Ya gue sih dari awal udah tau lah kalau itu berbeda gitu kan. Pasti lu cowok-cowok yang kayak gitu lah, gue udah paham gitu kan. Tapi kalau misalnya lu pengen, kenapa lu nggak bilang aja jujur sama gue gitu kan. Gue takutnya gue nggak enak Gin, gue bilang gitu. Gue takutnya jadi masalah. Ya jujur sih gue juga dari awal juga udah sayang sama lo sih, tapi sebagai teman, sebagai sahabat gitu kan. Kalau gue beda sih Gin, sayangnya gue lebih dari itu, gue bilang. Tapi kan kita gak mungkin bersama Kim, kata dia. Lu kan tau sendiri gue punya cewek. Ya gue mungkin bakal lebih sayang sebagai sahabat doang sih. Ya kalau untuk begituan mah ya gue sih ayo aja sih, kata dia. Asal lu ngomong, jangan kayak gitu, kata dia. Maaf ya. Iya gak apa-apa, santai aja sih, kata dia gitu. Terus tadi lu gimana ngelakuin kayak gitu, seneng? Ya
seneng sih, cuman ya gimana ya, seneng apa enggak nih, kata dia. Seneng. Tiba-tiba dia bangun, seneng kayak gimana, dia langsung ngedeketin mukanya ke depan gue banget. Kan malu ya, jadi kayak pasikin gitu kan. Seneng gak? Tiba-tiba langsung mendekati gue dan dia beginian sama gue guys. Setelah kayak gitu, itu lama banget sih kita ngelakuin itu. Gue langsung kayak oh my god, ini bener-bener kayak mimpi banget gitu kan. Dia mau beginian sama gue. Udah gue kasih ya pokoknya. Terus yang tadi gimana Gin? Gimana apanya gitu? Emang lu masih kurang, kata dia. Ya kalau boleh sih. Aduh, kata dia gitu kan. Pengen lagi sih, kata dia. Ya enggak sih, kan begitu pun juga lu udah seneng kan, kata dia. Iya sih. Emang lu pengen kayak gimana? Ya pengen yang lebih. Maksudnya gue kasih tahu kan kalau gue pengen do something gitu. Ya gimana tuh? Ya ntar gue ajarin deh kalau misalnya lo mau. Gimana ya, kata dia. Ya gue sih nggak maksa sih Gin gitu kan. Terus tiba-tiba setelah kayak gitu, terus yaudah deh lo atur aja, kata dia. Terus setelah kayak gitu beneran lo mau nih? Ya gitu kan. Langsung tuh setelah kayak gitu kita lanjut ke step berikutnya. Dia mau, dia langsung nge-pull diri sendiri, gue pun gercep, dan akhirnya kita berdua ngelakuinnya guys. Meskipun tidak lama, karena jujur waktu itu dia cepet tuntas, gue pun juga sama. Intinya waktu dini hari itu gue berhasil ngelakuin sama dia dengan sangat indah. Terus dia tuntas, gue pun juga tuntas. Gue berhasil notasin dia 2 kali. Yang pertama karaoke, dan yang kedua dengan do something yang gue inginkan. Setelah kelar ya udah tuh. Setelah kayak gitu kita berdua sama-sama ketawa-tawa gitu. Gila ya, temenan kayak gini banget, kata dia. Emang kenapa Gin? Lu kecewa ya? Ya nggak juga sih gitu. Baru kali ini loh gue temenan sama cowok sampai beginian Kim, kata dia. Ya kan pengalaman doang kan. Iya sih, tapi kan lu sayang sama gue kan, gue bilang gitu. Iyalah, kata dia. Kalau lu banget, gue bilang gitu kan. Udah tuh setelah kayak gitu kita berdua lanjut tidur. Karena ya sama-sama udah nyaman juga, udah capek juga. Intinya kita berdua ini saling menyayangi tapi nggak ada hubungan gitu. Karena gue menghormati dia sebagai cowok strike juga. Yang jelas pagi hari itu adalah hari dimana terakhir beberapa hari sebelum dia pulang ngasih gue sebuah kenang-kenangan yang sangat indah. Pokoknya gue gak pernah lupakan sampai sekarang juga, meskipun lulus kontak orangnya udah gak tahu di mana gitu kan. Kayak waktu dulu ketika gue sebelum Korea aja gue tahu kabar dia udah married sih. Ya semoga lo sehat-sehat dimanapun lo berada gitu kan. Thank you banget atas kebaikan yang lo lakuin waktu sebulan itu selama kita di Jakarta. Gue gak pernah lupakan semuanya karena lo itu bestinya gue banget. Dan gue bener-bener sampai di ujung kebersamaan kita, ya lu ngasih gue sebuah surprise yang gue inginkan gitu. Thank you so much my bro. Agak sedikit berkaca-kaca ya, karena gue memang terbawa suasana sih guys. Karena jujur itu manis banget sih. Ya gimana ya, kapan lagi coba nemuin Desti yang kayak gitu? Jarang banget gitu loh guys. Karena dari awal sampai berhari-hari, sebulan lamanya, dia tuh bener-bener baik banget guys, baik banget. Dan ternyata dia pun sama ke gue pun juga punya perasaan sayang gitu, cuma sebagai seorang sahabat dan teman gitu. Padahal dia bukan orang yang introvert, tapi dia sangat extrovert abis. Tapi dia memperlakukan gue beda gitu. Dan malam hari itu, dini hari itu dia buktiin ke gue kalau dia memang ngasih yang apa yang gue inginkan. Yang selama ketika tinggal bareng itu di mes, itu yang gue nantikan setiap harinya. Dia kasih waktu dini hari itu. Thank you so much my bro. Semoga one day kita berjumpa lagi ya, dengan look yang berbeda pastinya. Karena waktu itu gue belum berkumis kayak gini masalahnya. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.